Nah, Greyman ini sendiri terinspirasi dari Bapak Ganjar karena kita ingin mengeksplor karya-karya kita, karya-karya yang ada di baju itu terinspirasi dari rambutnya sebenarnya, rambut putihnya itu. Kita mungkin sering merasa kita ada ngerasa insecurities atau perasaan-perasaan yang kayak tidak nyaman, ketidakpastian. Nah, di saat ketidakpastian itu ada, kita hadir dengan komunikasi optimis aja. Artinya mereka ingin jadi seorang entrepreneur melalui cara-cara yang dia paham betul harus menapaki dari bawah. Ini menurut saya semangat anak muda yang luar biasa, tidak hanya bergantung pada mungkin yang punya akses yang paling gampang, tapi dia mau berjuang dari bawah. Itu menurut saya sesuatu yang keren, dan itulah dominasi dari mereka dalam jumlah yang cukup banyak di Republik ini. Maka kalau kreatif hubnya jauh lebih banyak, yang saya sebut sebagai sebuah ekonomi baru, perkawinan antara talenta dengan dunia digital, rasanya akan bisa mengembangkan ekonomi kita. Dan pada saat yang bersamaan, Ganjar ini blunder sikap politiknya. Hal ini yang kemudian membuat kenapa selisih antara Ganjar dan Prabowo ini seling salip-salipan, Livi. Tapi faktor yang ketiga sebenarnya, Ganjar ini belum terlampau diamplifikasi oleh PDIP dan P3 sebagai kandidat capres yang akan maju di 2020. Mungkin karena posisi Ganjar sebagai gubernur, takut ada konflik of interest, dianggap mengganggu kinerjanya, yang dianggap nanti dikritik sebagai abuse of power dan seterusnya. Makanya tidak dijalankan kalau gerakan politik Ganjar itu cuma Sabtu dan Minggu. Jadi belum terlampau kelihatan maksimal. Ganjar Pranowo sambangi peluncuran merek lokal Greyman. Bakal calon presiden 2024 Ganjar Pranowo menghadiri acara peluncuran Greyman di Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Area Car Free Day Senayan, Jakarta pada Minggu 25 Juni 2023. Ganjar mengaku terkesan dengan generasi muda yang menggagas brand pakaian tersebut karena dinilai memiliki kreativitas dan jiwa kewirausahaan yang baik. Ternyata ada yang punya produk kasus Greyman, jadi dia cukup bisa memberikan kesan kepada publik. Desainnya khusus, dibuatnya cepat, kata Ganjar mengapresiasi. Desain pada kaos-kaos yang diproduksi Greyman terinspirasi oleh sosok Ganjar Pranowo yang juga dikenal dengan sebutan si rambut putih. Seperti diakui sang pendiri founder Greyman, Jody Agus. Dia mengakui nama brand dan desain-desain kaosnya mempresentasikan sosok Ganjar yang terkesan mudah bergaul, bergaya, dan sekaligus memotivasi lewat kalimat optimis aja. Nama Greyman ini terinspirasi dari Bapak Ganjar karena kita ingin mengeksplorasi karya-karya kita yang ada di baju itu terinspirasi dari rambutnya. Sebenarnya rambut putihnya itu tutur Jody. Adapun kalimat optimis aja yang ditulis di setiap desain kaos Greyman mengandung motivasi untuk terus berjuang membangun bangsa dan negara Indonesia. Kita mungkin sering merasa insecure atau perasaan-perasaan kayak tidak nyaman, ketidakpastian. Nah, di saat ketidakpastian itu ada, kita hadir dengan komunikasi optimis aja, kata Jordi. Kedatangan Ganjar pada pukul 9 waktu Indonesia Barat itu langsung disambut meriah oleh warga yang tengah beraktivitas di sekitar lokasi acara, yakni area pintu 6 Gelora Bung Karno. Setelah menyapa warga, dia menghampiri tenda yang memproduksi kaos-kaos Greyman dan sempat mencoba menyablon dengan teknik manual. Kemudian Ganjar juga secara sukarela menuliskan harapannya di wahana pohon harapan yang disediakan pihak penyelenggara. Pada selembar kertas kecil ia menuliskan kalimat Indonesia Jaya yang menggambarkan harapannya untuk memajukan Indonesia ke depannya. Selanjutnya, si rambut putih mencicipi produk usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang dipamerkan di sekitar lokasi sebelum akhirnya berdialog dengan para pegiat industri kreatif lokal. Sebelum meninggal, Ganjar menyaksikan dahulu peragaan busana yang dilakukan oleh para model laki-laki dan perempuan muda mengenakan kaos-kaos buatan Greyman. Di antara desain kaos yang ditampilkan oleh para model berisi gambar seorang laki-laki berambut putih memakai jas panjang layaknya seorang superhero. Survei Populi tumbangkan Prabowo, elektabilitas Ganjar kini bertengger di posisi puncak. Elektabilitas bakal calon presiden atau capres Ganjar Pranowo kini menduduki posisi puncak menurut hasil survei yang dilakukan lembaga survei Populi. Bahkan elektabilitasnya kini melampaui bakal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Ganjar berhasil menyalip Prabowo yang sempat unggul pada Mei lalu. Peneliti Populi Hartanto Rosajati mengungkapkan kalau elektabilitas Ganjar saat ini mencapai 35,8%.
Sementara pada Mei 2023, elektabilitas kepala daerah berambut putih itu sebesar 34,4%. Dalam simulasi 3 tokoh calon presiden, dari Ganjar, Prabowo, Anies yang paling tinggi Ganjar dengan 35,8%, Prabowo 33,4%, dan Anies 23,2%. Sedangkan yang belum menentukan 7,3% dan yang menolak menjawab 0,3%. Tutur Hartanto dikutip pada Selasa 27 Juni. Kondisi ini berbeda dari hasil survei pada bulan sebelumnya pada Mei 2023. Prabowo mampu meraih elektabilitas sebesar 35,8% dan Anies dengan 21,5%. Pada survei yang sama, Populi juga membuat skema top of mind atau pertanyaan terbuka. Hasilnya sebanyak 21,9 responden memilih Ganjar sebagai presiden, sementara 19,3% responden memilih Prabowo dan Anies 14,4%.